Shalom, kenalkan saya Margaret Abigail Gara dengan NIM 2301020. Saya akan mempresentasikan tentang proses komunikasi, mekanismenya dari otak sampai mengeluarkan bahasa di mulut sebagai penilaian untuk ujian tengah semester mata kuliah komunikasi kelas profesional. Yang pertama, kita tahu sendiri bahwa otak adalah salah satu organ tubuh manusia uh, yang berfungsi untuk mengendalikan semua gerak dan fungsi tubuh, termasuk dalam berbahasa. Tapi kita mesti tahu di bagian manakah secara tepat letak bahasa tersebut di dalam otak. Nah, untuk mengetahui bagaimana hubungan bahasa dengan otak, melalui sudut pandang neurolinguistik, maka terlebih dahulu kita kita ketahui dulu apa itu bahasa. Jadi bahasa adalah satu sistem kognitif manusia yang unik dan dapat dimanipulasi oleh manusia untuk menghasilkan atau menerbitkan sejumlah kalimat. Bahasa linguistik yang tidak terbatas jumlahnya berdasarkan unsur-unsur yang terbatas untuk dipakai oleh manusia sebagai alat berkomunikasi dan mengakumulasi ilmu pengetahuan. Dan kita tahu bahwa otak tadi salah satu fungsinya adalah dalam berbahasa. Jadi otak bukanlah satu gumpalan jaringan saraf yang memiliki tugas yang sama dalam semua bagian otak yang mendukung semua tindakan manusia. Daerah yang berbeda dalam otak memiliki struktur yang berbeda, dan setiap struktur memberikan sumbangan tersendiri untuk setiap perilaku yang dilakukan manusia. Untuk lebih terperinci, kita akan mengetahui bahwa otak memegang peran yang sangat penting di dalam bahasa. Nah, kita bisa melihat gambar otak ini. Jadi sistem otak manusia itu dibagi menjadi 3, yakni otak besar atau cerebrum, otak kecil atau cerebellum, dan yang terakhir adalah batang otak. Nah, bagian otak yang paling penting dalam kegiatan berbahasa adalah otak besar atau cerebrum ini. Bagian otak besar yang terlibat langsung dalam pemrosesan bahasa adalah korteks cerebral. Nah, korteks cerebral ini adalah bagian yang tampak seperti gumpalan-gumpalan berwarna putih dan merupakan bagian terbesar dalam sistem otak manusia. Dan bagian ini mengatur dan mengelola proses kognitif pada manusia, salah satunya adalah berbahasa. Dan korteks cerebral ini terdiri atas 2 bagian, yakni otak kiri atau hemisfer kiri dan belahan otak kanan atau hemisfer kanan. Hemisfer kanan mengontrol pemrosesan informasi spasial dan visual seperti melihat, memperkirakan, atau memahami ruang atau benda secara 3 dimensi. Sementara hemisfer kiri mengontrol kegiatan berbahasa dan proses kognitif yang lain. Dan koordinasi di antara keduanya dimungkinkan karena adanya struktur yang menyatukan kedua belah hemisfer ini, yakni corpus callosum. Struktur yang berbentuk mirip tulang rawan ini berperan dalam menyampaikan informasi di antara kedua hemisfer kanan dan kiri. Nah, setelah ini kita melihat proses komunikasi dari otak ke mulut. Ada namanya medan Broca. Dia terletak di bagian depan lobus frontal kiri, berfungsi sebagai pusat utama untuk memproduksi bahasa lisan. Area ini mengatur kontrol motorik antara alat-alat ucap seperti bibir, lidah, dan pita suara. Jika seseorang ingin berbicara, medan Broca akan mengubah representasi bahasa yang dipahami menjadi perintah motorik untuk diucapkan. Dan kerusakan pada medan ini dapat menyebabkan afasia Broca, di mana individu kesulitan berbicara tetapi masih dapat memahami ucapan orang lain. Lalu yang kedua ada medan Wernicke. Medan ini terletak di lobus temporal kiri, dia bertanggung jawab untuk memahami bahasa yang didengar. Area ini mengenali pola bahasa lisan dan proses maknanya. Jika terjadi kerusakan pada medan ini, seorang dapat mengalami afasia Wernicke, yaitu gangguan memahami ucapan orang lain, meskipun kemampuan berbicara tetap ada, tetapi dengan struktur kalimat yang tidak logis.
Nah, ini tadi dapat disimpulkan seperti ini. Jadi proses komunikasi melibatkan aspek utama yaitu pertama aspek sensoris atau input bahasa, input diterima melalui mata dan telinga, lalu area visual primer dan auditory primer memproses input ini sebelum diteruskan ke area asosiasi visual dan auditory. Lalu yang kedua ada aspek motoris atau output bahasa. Dimulai dengan pembentukan pikiran atau pemilihan kata-kata di area wernika. Dilanjutkan dengan koordinasi pergerakan otot untuk menghasilkan suara yang bermakna dan dikontrol oleh korteks motorik dan area Broca. Proses komunikasi secara singkat atau dapat disimpulkan seperti ini. Lalu selanjutnya, hubungan di antar area. Busur, fasciculus, medan Broca, dan medan Wernicke dihubungkan oleh fasciculus, sebuah jaringan saraf yang memungkinkan koordinasi antara produksi dan pemahaman bahasa. Nah, kerusakan pada busur ini dapat menyebabkan afasia konduksi, yaitu ketidakmampuan untuk mengulangi kata atau kalimat meskipun pemahaman terhadap bahasa masih terjaga. Nah, ini kita bisa lihat ada hemisfer kanan dan hemisfer kiri. Kalau hemisfer kiri ini dominan dalam pengolahan bahasa. Ini sudah diperkuat oleh berbagai eksperimen seperti tes WADA yang menunjukkan bahwa fungsi bahasa akan terganggu jika hemisfer kiri dinonaktifkan sementara. Sebaliknya, right hemisphere atau hemisfer kanan ini dia berperan dalam fungsi nonverbal seperti pemrosesan emosi dan juga musik. Nah, tadi sudah kita lihat, setelah perintah motorik dihasilkan di medan Broca, perintah tersebut diteruskan ke korteks motorik yang mengontrol otot-otot yang terlibat dalam produksi ucapan. Sistem ini bekerja secara sinkron untuk menghasilkan ujaran yang bermakna. Jadi setelah proses-proses ini sudah berlangsung, mulut kita dapat mengeluarkan bahasa, dapat mengeluarkan ujaran untuk berkomunikasi. Lalu saya tambahkan di sini, tadi ada proses komunikasi, ini ada proses membaca. Proses membaca ini bekerja melalui jalur yang pertama informasi visual masuk melalui mata diproses oleh korteks visual primer di area 17. Selanjutnya informasi ini diasosiasikan di area visual 18 dan 19 dan diteruskan ke gyrus angularis area 39. Di sini huruf-huruf yang terlihat diubah menjadi bentuk auditori dan diteruskan ke area Wernicke untuk interpretasi. Lalu hasil interpretasi ini dikirim ke area Broca untuk menentukan kata-kata yang akan diucapkan. Dan korteks motorik mengontrol otot-otot yang diperlukan untuk berbicara. Tadi juga kita sudah melihat ada gangguan bahasa, gangguan yang terjadi apabila terjadi kerusakan pada otak-otak seperti Broca, Wernicke, dan lain-lain. Nah, kerusakan spesifik pada area tertentu di otak ini dapat mempengaruhi aspek-aspek komunikasi. Dan kondisi ini memberikan bukti bahwa produksi dan pemahaman bahasa adalah fungsi yang sangat terlokalisasi di hemisfer kiri atau di otak kiri. Dan kesimpulannya, proses komunikasi dari otak ke mulut melibatkan interaksi kompleks di antara berbagai area otak. Nah, informasi visual diterima melalui mata, diproses visual dan diteruskan ke area visual untuk asosiasi. Dan selanjutnya, informasi ini dapat diubah menjadi dalam bentuk auditori di gyrus angularis dan diproses di area Wernicke untuk pemahaman. Dan hasilnya diteruskan ke area Broca, diproduksi kata-kata yang kemudian dikendalikan oleh korteks motorik untuk menggerakkan otot-otot berbicara. Dan hemisfer kiri memegang peranan yang dominan dalam pemrosesan bahasa. Dan gangguan pada area tertentu seperti afasia Broca, Wernicke dapat mengganggu kemampuan berbahasa. Dan dari proses ini mengingatkan kita betapa rumit dan terkoordinasinya kemampuan berbicara, serta pentingnya setiap bagian otak dalam mendukung komunikasi verbal yang kita anggap biasa. Dan terima kasih, sekian hasil presentasi dari saya. Semoga dapat memberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.